pernah terbayangkan di benak Nana Sriana bahwa kini ia harus berjuang seorang diri demi masa depan ketiga orang putrinya. Sang suami telah pergi dulu menghadap Sang Pencipta 2 tahun lalu. Meski kadang lelah melanda, ia rela melakukan pekerjaan apa saja demi dapat mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah sebagai bekal putri-putrinya menimba ilmu. Ya kalau itu di rumah tangga kan nggak tentu. Seminggu paling 2 kali. Jadi kan buat ongkos sekolah kan nggak nyukupin. Jadi kan nyeplok, kalau malam nyeplok. Siang kalau nggak ke rumah tangga gulung. Buat nambah-nambah itu ongkos sekolah. Nana beruntung. Putri-putrinya begitu mengerti akan kesulitan yang ia hadapi, termasuk si bungsu Desi. Meski masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, Desi berinisiatif sendiri mencari tambahan uang saku dengan menggulung sumpia. Desi kalau pengen duit, atau pengen beli buku atau apa, gulung. Kalau habis sekolah tuh ke situ, ngambil kulit. Ituin sendiri, saya nggak tahu. Saya sih kan lagi kerja kan, nggak tahu. Sumpia merupakan salah satu produk andalan masyarakat Cirebon. Di Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tempat Nana tinggal, banyak warganya yang turut mencari peruntungan dengan menjadi perajin sumpia, menjadi pekerja upahan, membuat kulit ataupun menggulung sumpia. Pertama-tama dulu gulung. Kan tadinya saya belum nggak bisa, jadi ngeliat dulu sambil ngambil kulit tuh ngeliat dulu. Terus kan kalau yang nyeploknya itu istirahat, saya yang itu belajar. Karena ukurannya yang kecil diperlukan ketelatenan dan kesabaran dalam menggulung sumpia. Karena tak semua kulit lumpia dapat dilipat, terutama kulit yang terlampau keras karena gosong. Dalam menempatkan isi sumpia, bagian yang dipergunakan adalah bagian yang teksturnya lebih halus. Semua bahan baku pembuatan sumpia merupakan milik pabrik atau si empunya usaha. Penduduk kampung termasuk Nana dipekerjakan untuk mengisi dan menggulung sumpia. Jika kulit sumpia telah semuanya terisi, sumpia gulung yang masih mentah ini segera disetorkan ke pemiliknya untuk diproses lebih lanjut. Pada umumnya, para perajin melakukan pekerjaan menggulung di rumah masing-masing untuk sekedar mengisi waktu luang atau menambah pemasukan. Banyaknya kulit yang harus digulung membuat pabrik tak bisa menampung banyak pekerja. Hingga masyarakat ikut dipekerjakan untuk proses pengisian atau jika jumlahnya sudah mencukupi, barulah sumpia diolah sekaligus. Sumpia atau lumpia mini pada umumnya berisi rebon atau udang kecil yang telah dikeringkan. Untuk variasi rasa, ada sumpia yang bercita rasa pedas, sumpia berisi kacang, juga ada sumpia daging sapi kering atau abon. Namun sumpia yang menjadi ciri khas Cirebon berisi rebon atau udang kecil yang telah dikeringkan. Biasanya pemilik pabrik memesan rebon yang telah kering dan berupa bubuk kasar. Untuk menambah cita rasa, isian sumpia ditambahkan dengan bawang kondisi panas sempurna. Penggorengan sumpia hingga garing memerlukan waktu kurang lebih 10 menit.
Dengan syarat, sumpia harus terus diaduk agar matang dengan merata dan tidak gosong sebagian. Sumpia kering atau yang telah digoreng bisa tahan hingga 6 bulan lamanya dalam tempat kedap udara. Biasanya sumpia dikemas dalam plastik ukuran 5 kg dan siap dikirim ke beberapa pedagang produsen makanan ringan yang berada di ibu kota Jakarta. Hampir setiap hari, Nana memacu segenap daya memanfaatkan setiap kesempatan mencari nafkah bagi anak-anaknya. Selain pekerjaan menggulung, Nana juga mengambil pekerjaan membuat kulit sumpia atau disebut dengan istilah nyeplok. Untuk itulah, Nana harus bekerja di pabrik sumpia dari pukul 12 malam sampai menjelang siang. Pekerjaan nyeplok memang harus dimulai pada dini hari. Hal ini dilakukan agar para pengrajin bagian penggulung dapat langsung menggunakan kulit sumpia untuk diisi mulai pagi hari. Harus bagus ya, harus itu rata semua ulenannya, terus didiemin dulu, itu bagus. Kalau dari itu habis diulenin terus diceplok nggak bisa. Dari gelap sampai siang menjelang, Nana masih harus berkutat pada pekerjaannya. Itu pun terkadang masih ada tepung yang belum selesai ia kerjakan. Setiap hari rata-rata Nana mengolah 2 hingga 13 kg tepung terigu menjadi kulit sumpia. Upah yang diterimanya dari pabrik dihitung per 25 kg tepung atau 1 kantung terigu yang diselesaikannya. 25 kilo tuh dikasih 40.000. Kalau minggu kemarin dapat 100. Kan 3 karung kan 120. Buat nyicil utang 2 hari 20, jadi 100. Meski pekerjaan ini tampak sederhana, namun Nana setiap harinya harus berjuang melawan letih dan penat. Karena terkadang selepas ia bekerja di pabrik sumpia ini, Nana juga melakoni pekerjaan menjadi asisten rumah tangga dan menggulung sumpia. Sedangkan pada malam harinya, ia harus kembali bergegas bekerja membuat kulit sumpia. Ya banyak, suka dukanya orang nyeplok sih banyak. Kalau berangkat jam 12 malam, terusan selesainya jam 10 pagi, siang. Kalau nyeplok tuh susah, gampang-gampang susah itu. Kadang itu nggak bisa diceplok. Kalau di sini tuh gluyuk gitu, nggak bisa diambil lagi, bisanya yang nggak bisa lah nggak bisa diambil lagi kadang. Acinya, terigunya tuh. Kalau jam 2 tuh ngantuk, pasti ngantuk. Ya tidur aja kadang ngantuknya ya sampai nggak ngantuk gitu. Kadang sampai gosong semua. Namun Nana tak ingin menyerah. Demi masa depan putri-putrinya, ia harus bertahan dan tetap tegar menghadapi kesulitan yang menghadang. Di akhir pekan atau di saat libur, putri keempat Nana, Gina Safitri, juga tak mau melewatkan kesempatan untuk meringankan beban berat sang ibu. Bagi Gina, tak tega rasanya jika harus membiarkan sang ibu menanggung beban seorang diri. Gina mau bantuin ibu karena kasihan sama ibu. Kan ibu kerja sendirian gitu. Udah nggak ada bapak juga. Gina kini tengah duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama. Terkadang ada kekhawatiran dalam benak Gina. Apakah ia akan dapat mewujudkan cita-citanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Ya saya tuh biayanya itu kan. Biayanya nggak ada, ya gimana ya usahalah. Meski sering bekerja meninggalkan rumah, Nana tak pernah merasa khawatir akan kondisi rumah. Ia memiliki putri-putri yang bisa ia andalkan untuk mengurus rumah.
Biayanya orang kerja bangunan kan terbatas nih. Nana Sriana dan anak-anaknya beruntung masih dapat menggunakan rumah peninggalan sang ayah. Meski kondisi bangunan telah usang dan kurang layak, ia tetap bersyukur masih memiliki tempat untuk berteduh. Memang, jika hujan besar melanda, tak jarang kucuran air masuk ke dalam rumah dan membasahi seisi rumah. Ya bocor, terusan banjir dari sebelah sini tuh. Dahulu sang suami Damira hanya bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah yang tidak seberapa. Nana dan sang suami pun mengalokasikan pendapatan mereka sepenuhnya untuk membiayai pendidikan anak-anak. Nana dan sang suami mengantarkan 2 orang anak tertua mereka lulus dari bangku sekolah dan kini sudah hidup mandiri bersama keluarga masing-masing. Putri ketiga Nana, Rizky Rani, sejak anak-anak telah tinggal bersama sang nenek di desa seberang, yaitu Wanasaba. Sesekali jika punya uang lebih, Nana menjenguk putri ketiganya ini. Namun tak jarang pula, ia lebih memilih memendam rindu dalam hati. Tak lain agar ia bisa menyimpan sedikit demi sedikit tabungan untuk bekal ketiga putrinya menuntut ilmu. Ya ceritanya gini, kan saya kan nggak kerja, terusan ongkos sekolah nggak ada, yang mau yang dijual kan nggak ada, jadi kan kepikirannya itu aja yang dijual, kan itu kan laku, jadi tabung gas saja yang dijual. Saat ini beban Nana semakin berat. Apalagi ketiga putrinya sedang menghadapi ujian nasional yang membutuhkan biaya tidak sedikit sebagai syarat mengikuti ujian. Pesan dari almarhum sang suamilah yang terus menjadi pemicu tekad Nana untuk mengantarkan anak-anak mereka menggapai masa depan yang lebih baik. Ia tak ingin harapan mereka harus terputus di tengah jalan karena ketidakmampuannya. Yang beban beratnya tuh kalau anak bayaran gitu, mau keluar tuh harus punya duit 1,5 juta. Harus punya duit 1,5 juta. Buat itu perpisahan apa sih? Keluar. Tryout, pengayaan, terusan ijazah. Terus apa sih ya? Ujian, bayar ujian. Sering terpikir oleh Nana, jika Tuhan mengizinkan, ia ingin mencari tambahan penghasilan dengan membuka usaha kecil-kecilan. Namun apalah daya, kesempatan itu belum juga menyapa, karena seringkali hasil jerih payahnya tidak cukup untuk bekal sekolah anak-anaknya. Doanya pengen rezeki yang langgeng, lancar, biar bisa nyekolahin anak-anak. Anak-anak kepengennya anak-anak ke sekolah semua, terus sukses, jangan seperti saya gitu. Pertolongan Tuhan selalu datang pada saat yang tepat dan tak terduga. Selama membesarkan anak-anaknya seorang diri, Nana Sriana tak pernah lelah melantunkan harapan pada Sang Maha Kuasa. Himpitan keadaan dan hidup dalam kekurangan tak membuatnya putus asa dan terus berusaha. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya yang tak pantang menyerah dalam menggapai karunia-Nya. Kewajiban membayar zakat bagi umat muslim telah ditetapkan hukumnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak zaman Khalifah, zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh pegawai negara kepada kelompok tertentu. Salah satunya adalah kelompok yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Badan Amil Zakat Nasional ya, Basnas Provinsi Jawa Barat datang ke sini, pertama silaturahim ya. Kemudian kami ingin bantu ibu dengan anak-anak gitu ya.
Nah, mudah-mudahan anaknya bisa sekolah, mudah-mudahan ibu juga penghasilan meningkat. Badan Amil Zakat Nasional nantinya akan menjamin pendidikan lanjutan bagi Gina Safitri dan Desi dengan memberikan bantuan berupa beasiswa. Kemudian ibu, nah ini untuk membantu usaha ibu, penghasilan ibu supaya ibu punya penghasilan tambahan ya. Tidak hanya itu, untuk membantu keluarga Nana Sriana dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik, juga diberikan bantuan modal usaha berupa perlengkapan dan keperluan membuat kue. Nah ibu, ya ini mudah-mudahan rumah ibu juga biar lebih nyaman. Nah kami juga nanti akan memberikan bantuan perbaikan untuk rumah ibu ya. Ya mudah-mudahan lebih nyaman lagi ibu tinggal di sini ya.